didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito melakukan agenda kedua dalam kunjungan kenegaraan perdananya. Hari ini Kaisar Naruhito akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Kaisar dibuka dengan upacara penyambutan Kaisar Naruhito, juga akan melakukan audiensi bersama Presiden dan Ibu Negara. Kemudian Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako akan dijamu makanan siang oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Baik, tadi kami juga akan menghadirkan juga informasi mengenai bagaimana perkembangan untuk agenda pada hari ini Gemma, dan juga apa makna kedatangan. Kalau kita kembali melihat juga Gemma, bahwa memang ini merupakan agenda pertama kali untuk Kaisar Naruhito ya. Setelah beliau dilantik begitu, tapi ini juga merupakan yang kedua untuk Kaisar Jepang tiba di Indonesia. Setelah sebelumnya ini Kaisar pada tahun 1991 tidak salah ya. Ini sejarah terbentuk atas undangan Presiden Joko Widodo di tahun 2022 ya kepada Kaisar, dan akhirnya disambut oleh Kaisar datang ke sini Indonesia. Betul sekali, dan untuk membahas juga bersama dengan kami sudah hadir di studio pengamat hubungan internasional Tirta Mursitama. Kami undang langsung. Pak Tirta bisa bergabung bersama dengan kami? Baik, silahkan Bapak sebelah sini. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, Pak Tirta. Ini pagi yang membahagiakan ya Pak ini. Tentu saja. Betul sekali, kita akan melihat ini merupakan sejarah begitu Pak Tirta ya. Tentu. Wow. Kalau kita lihat bersama, dan sembari juga saat ini kita akan menantikan informasi langsung terkait dengan bagaimana agenda terkini yang akan berlangsung di sana. Kita mungkin akan bahas sedikit ya Pak Tirta ya terkait dengan kunjungan kali ini dari Kaisar langsung ke Indonesia. Kalau menurut Anda, apa arti kunjungan kali ini? Wah, ini kunjungan yang luar biasa ya. Simbolis tadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah state visit yang pertama. Jadi kunjungan resmi kenegaraan, artinya dari pemimpin Kerajaan Jepang ya, Kaisar Jepang yang pertama ke luar negeri dan ke Indonesia. Walaupun tadi disinggung juga ya, udah 2 kali ke luar negeri, tapi untuk yang state visitnya baru pertama. Ini merupakan simbol yang luar biasa hubungan antara Jepang dan Indonesia yang begitu rekatnya. Oke, Pak Tirta, ini kan merupakan respons dari undangan Pak Presiden Joko Widodo di tahun 2022. Ini merupakan tanda hubungan baikkah? Langsung direspon begitu undangannya? Ya, tentu Indonesia-Jepang itu hubungannya sangat baik, dan secara pribadi ya Pak Jokowi dan Kaisar Naruhito juga hubungannya sangat baik, dan juga dengan Perdana Menteri Jepang juga sangat baik. Ini juga menunjukkan bahwa selama ini Indonesia dan Jepang itu juga hubungannya baik, walaupun ada sedikit naik turun sedikit ya. Karena adanya negara-negara lain, khususnya mungkin nanti akan kita bahas negara China yang memang sangat aktif di Indonesia belakangan ini. Oke, kita akan bahas juga setelah ini Pak Tirta juga, tapi kita akan juga saksikan mengenai informasi berikut ini pemirsa, di mana hari ini Kaisar Jepang Naruhito bersama dengan Permaisuri dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Pertemuan ini merupakan simbol hubungan persahabatan kedua negara. Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda dari sejumlah kegiatan lain dalam kunjungannya ke Indonesia. Dalam pertemuan ini, Kaisar juga diagendakan akan makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo. Indonesia telah lama mengundang Kaisar Jepang untuk berkunjung, salah satunya saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tokyo, Jepang bulan Juli tahun lalu. Kunjungan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama Kaisar ke Indonesia sejak dinobatkan sebagai Kaisar Jepang ke-126 pada 2019 lalu. Kaisar Permaisuri akan berada di Indonesia selama 7 hari dan akan kembali bertolak ke Tokyo, Jepang pada Jumat 23 Juni mendatang. Sebelumnya, Kaisar Permaisuri tiba di Indonesia pada Jumat sore di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat kenegaraan Jepang. Kehadirannya disambut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Ahmadi. Dan untuk melihat jelang pertemuan antara Kaisar Naruhito dengan Presiden Joko Widodo, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Glory Nata lewat sambungan telepon. Ya, Glory, selamat pagi. Bisa kami konfirmasi apakah Kaisar Jepang dan Permaisuri sudah tiba di Istana Bogor saat ini dari pantauan Anda? Ya, selamat pagi Martin dan juga Gemma. Benar sekali bahwa nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya setengah jam lagi, Kaisar Jepang Naruhito dan juga Permaisuri Masako ini akan tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
dan rencananya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Joko Widodo, yang mana keduanya, yaitu Kaisar Naruhito dan juga Permaisuri Masako, ini akan berada di Indonesia selama kurang lebih seminggu dari tanggal 17 sampai 23 Juni 2023, yang mana Indonesia ini menjadi negara pertama yang dikunjungi sejak Kaisar Jepang ini dinobatkan jadi Kaisar ke-126 pada 2019 silam. Dan seperti yang dapat terlihat saat ini untuk situasi dan juga kondisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, ini memang penjagaan dan juga pengamanan ini sangat ketat sekali dilakukan. Kemudian juga tidak ada penyambutan dari para warga ataupun masyarakat sekitar, di mana jalan-jalan semuanya disteril, ditutup, sehingga hari ini memang khusus untuk penyambutan terhadap Kaisar Naruhito dan juga Permaisuri Masako, dan akan ada upacara kenegaraan. Yang mana mengapa Indonesia, dari informasi yang kami dapat, memang Kaisar Naruhito memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo karena sekitar bulan Juli 2022 lalu saat Jokowi ke Tokyo, ini Jokowi menyampaikan undangan resmi untuk mengundang Kaisar Naruhito ke Indonesia. Dan tentu saja kunjungannya kali ini adalah untuk mempererat persahabatan antara Jepang dan Indonesia yang sudah terjalin kurang lebih puluhan tahun. Dan kita ketahui juga bahwa kedatangan dari Kaisar Naruhito dan juga Permaisuri Masako ini adalah untuk memperingati 65 tahun pembentukan hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia sejak tahun 1958, dan juga ini menjadi momen untuk memperingati 50 tahun persahabatan dan kerjasama Jepang-Indonesia. Kalau kita berbicara soal upacara penyambutan yang dulu ini juga pernah dilakukan, yaitu di tahun 1991, tepatnya tanggal 3 Oktober, ini ayah dari Naruhito, yaitu Kaisar Akihito dan Permaisuri Michiko, pada saat itu juga pernah mengunjungi Indonesia dan disambut oleh Presiden Soeharto pada saat itu, dan dilakukan juga ada penyambutan upacara militer. Sebanyak 21 tembakan meriam dilepaskan, dan hari ini kurang lebih sama, menurut informasi yang kami himpun dari pihak istana, juga akan ada upacara militer, kemudian ada 21 tembakan meriam yang akan dilepaskan untuk menyambut tamu penting di Istana Bogor. Dan untuk rangkaian acaranya sendiri, hari ini setelah upacara penyambutan, kemudian ada tanda tangan buku tamu yang akan dilaksanakan di dalam Istana Merdeka Bogor, kemudian kedua tamu negara bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana ini akan ngeteh bareng di veranda sambil melihat panorama, melihat pohon-pohon yang ditanam di sekitar istana dan juga melihat tanaman anggrek tentu saja. Kemudian dilanjutkan dengan adanya penanaman pohon. Nah, kali ini untuk tamu kenegaraan dari Jepang akan menanam pohon gaharu, yang mana kegiatan menanam pohon ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk menyambut tamu negara. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang terpenting adalah makan siang kenegaraan, dan kemudian akan dilanjutkan dan diakhiri dengan konferensi pers yang akan dilaksanakan nanti sekitar pukul 11 siang di Gria Anggrek. Dan untuk agenda dari Kaisar Naruhito sendiri di Indonesia setelah bertemu dengan Presiden, keesokan harinya akan ada 2 hari di mana Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ini akan berkunjung ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang mana karena mereka memiliki hubungan yang erat sejak lama dan juga ingin berdialog mendalam nantinya di Yogyakarta. Dan tentu saja pada saat sampai di Indonesia, kesan pertama dari Kaisar Naruhito adalah mengapresiasi sambutan yang sangat meriah karena ada bunga di sepanjang jalan. Kemudian ia menyatakan bahwa Jakarta adalah kota yang sangat indah dan Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Dan nanti kita akan nantikan apa saja isu-isu yang akan dibahas di dalam antara Presiden Joko Widodo dan juga Kaisar Naruhito, dan kerjasama Indonesia dan Jepang apa saja yang nantinya akan dijalin di kemudian hari. Kita akan nantikan Gemma dan juga Martin, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Iya, Glory, apakah sudah ada informasi kira-kira apa fokus utama yang akan menjadi perbincangan antara Kaisar Jepang dan juga Presiden Joko Widodo nanti? Ya, Gemma dan juga Martin, jika kita lihat dari kerjasama yang sudah dijalin kedua negara selama kurang lebih 65 tahun sejak tahun 1958, Jepang ini adalah negara investor utama bagi Indonesia. Tentu saja ada beragam proyek-proyek strategis yang dijalin kedua negara ini, dan ini yang akan menjadi main point atau poin utama yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan Jokowi dan juga
Kaisar Jepang. Namun berdasarkan informasi yang kami himpun tadi dari pihak istana menyatakan memang di hari ini pertemuannya tidak akan ada penandatanganan kerjasama atau MOU karena ini adalah kunjungan kenegaraan, bukan kunjungan pemerintah, sehingga kita akan nantikan apa saja nanti informasi yang mereka bahas dalam pertemuan tersebut. Namun untuk proyek-proyek strategis yang selama ini sudah dijalin antara Indonesia dan Jepang, diantaranya seperti proyek MRT Jakarta yang pada tanggal 18 Juni ini juga Kaisar Jepang sempat mengunjungi stasiun depo MRT Lebak Bulus. Kemudian ada proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, ada Bekasi Proving Ground, dan program transisi energi PT PLN dengan Sumitomo Corp. Kemudian kita juga melihat bahwa nilai-nilai investasi antara Jepang dan Indonesia dari tahun ke tahun ini terus bertumbuh gemas sepanjang dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih Gurnata atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai makna kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Tirta Mursitama. Ya Pak Tirta, kita lanjutkan perbincangan kita tadi ya. Baik. Oke, ini kita masih menunggu juga sambil menunggu kedatangan dari Kaisar Permaisuri ke Istana Bogor. Tapi apa yang bisa kita ekspektasikan dari kunjungan kali ini? Apakah kemudian akan seluruhnya membahas mengenai katakanlah seperti yang sebelumnya kan Presiden sempat bertemu dengan PM waktu itu ya. Kemudian membahas mengenai teknis, hubungan bilateral. Apakah kira kedatangan dari Kaisar itu juga akan membahas mengenai hubungan bilateral terkait dengan ekonomi atau memang lebih kepada hubungan kenegaraan saja begitu kunjungannya? Ya, ini yang perlu kita bedakan ya, kunjungan antara Kaisar dan Perdana Menteri Jepang. Kalau Kaisar ini memang pertama simbol dari negara Jepang, jadi kunjungan-kunjungan sifatnya kenegaraan. Saya menduga ya ada hal-hal yang sifatnya nilai-nilai universal yang nanti akan dibahas, misalnya tentang perdamaian, bagaimana menciptakan hubungannya lebih baik khususnya generasi muda, karena itu juga yang disampaikan oleh Kaisar Naruhito ya sebelum berangkat ke Indonesia gitu ya. Jadi kita mengharapkan hal-hal sifatnya lebih ideal begitu ya, tentang bagaimana mengelola tata hubungan internasional yang lebih luas antara Indonesia, Jepang, dan juga Indonesia ASEAN dan juga di Asia, dan tidak menutup kemungkinan juga hubungan-hubungan negara besar secara global. Nah, tapi kita harus bedakan, misalnya kalau Perdana Menteri akan bicara hal-hal yang lebih teknis, implementasi diplomasi, mungkin tadi ada proyek-proyek strategis gitu ya. Nah, tapi keberadaan Kaisar Naruhito ke Indonesia ini bisa jadi simbol yang kuat. Kalau itu menghasilkan sinyal yang bagus buat bisnis, buat politik, buat sosial ekonomi, pasti akan sangat positif gitu. Ya. Oke, Pak Tirta, ada nggak sih kira-kira pandangan Bapak nih, khusus kenapa Kaisar memilih Indonesia menjadi negara pertama kunjungannya? Apakah mungkin karena Indonesia ini menjadi corong ASEAN kepada negara-negara lain? Ya, mungkin yang terpenting adalah satu, saya melihat hubungan Jepang dan Indonesia sudah 65 tahun ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan tadi juga kita tahu bahwa investasi Jepang di Indonesia sangat besar, dan untuk backbone industri ya, manufacturing, automobile ya, dan beberapa industri lain itu juga sangat kuat. Proyek strategis MRT tadi disampaikan juga, kereta semi cepat, dan juga port Patimban, dan banyak hal, itu banyak sekali. Artinya investasi yang ditanamkan di Indonesia sudah sangat luar biasa, dan ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja ya. Selain itu tentu kesuksesan Indonesia memimpin G20 dan sekarang menjadi keketuaan ASEAN itu juga hal lain lagi yang semakin memperkuat bahwa Indonesia itu harus dijalin hubungannya dengan baik, dan Jepang harus menjadi seorang saudara ya, yang juga mengayomi juga. Nah, ini menjadi hal penting ya, aspek historis dan strategis saya melihat begitu. Oke. Ya. Kalau kita bicara soal ketokohan sekarang Pak Tirta, dari Kaisar Naruhito saat ini gitu ya, banyak media internasional itu yang menyoroti bahwa sosok Kaisar saat ini itu berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Kaisar Akihito pada waktu itu dikatakan bahwa sosok Kaisar Naruhito itu lebih terbuka, karena dikatakan bahwa sejak muda ia itu sudah diizinkan untuk mengejar mimpinya, untuk kemudian lebih melihat dunia secara terbuka dan lebih berwawasan, yang bisa dikatakan sudah melihat sejak dini begitu ya. Nah, seperti apa kalau Pak Tirta melihatnya? Ya, ini hal yang luar biasa ya, karena Kaisar suatu negara besar yang memang lahir setelah Perang Dunia Kedua, tentu konteksnya lain ya. Kalau dengan ayahnya dulu yang besar dan lahir dalam suasana masih perang begitu ya, pasti didikannya, kemendingannya lain. Ini menunjukkan bahwa Jepang juga terbuka terhadap penyiapan pimpinan negaranya secara yang terbaik.
Nah, tapi saya ingat bahwa ada satu kampus yang memang beliau nih universitasnya, Oh, iya. ya itu adalah Universitas Gakushūin University ya, Gakushūin University. Itu adalah satu universitas tertua, salah satu yang tertua. Pertama didirikan di Kyoto 1877, kemudian sebelum dia pindah ke Tokyo, semua keluarga raja yang modern itu dididik di sana. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan Kaisar Naruhito ini jadi Gakushūin University juga. Kebetulan saya juga lulusan dari Gakushūin University, salah satu dari alumni Indonesia, ya. satu alumni. Jadi boleh bangga satu alumni begitu ya. Nah, dengan demikian juga langkah berikutnya untuk studi S2-nya, masternya itu di Oxford. Nah, saya kira ini suatu hal yang menunjukkan bahwa Jepang sangat terbuka untuk menyerap pendidikan yang terbaik ya. Dan kemudian beliau kembali lagi ke Gakushūin dan juga sekarang punya ketertarikan untuk hal-hal yang positif ya, untuk hal lingkungan, sejarah dan juga kehidupan anak muda, climate change itu menjadi salah satu fokus yang beliau tekuni. Dan ini satu hal yang satu ciri khas ya, bahwa setiap raja itu seperti punya satu fokus yang sehingga itu menjadi simbol dan rakyatnya kalau melihat simbol ini, wah ini panutan saya ini. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, yang membedakan seorang kepala negara ya dengan kepala pemerintahan. Menarik. Kita masih akan lanjut ya berdiskusi, tapi kita akan melihat dulu bagaimana kondisi di depan Istana Negara. Sudah ada Brigadir Satria dalam tim Polri. Selamat pagi, Brigadir Satria. Ya, kita akan sapa kembali ya. Selamat pagi, Brigadir Satria. Bagaimana kondisi di lokasi Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Gemma dan juga Marvin. Sesaat lagi kita akan menyambut kedatangan dari Kaisar Jepang yang akan tiba menuju ke Istana Bogor tepat di belakang saya. Bisa kita lihat bersama untuk lalu lintas sementara telah disterilkan untuk kendaraan dari berbagai arahnya. Untuk sementara diberlakukan penutupan sementara guna untuk memperlancar dari rombongan Kaisar Jepang yang akan saat lagi tiba menuju ke Istana Bogor untuk melanjutkan agenda melakukan pertemuan bersama Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dapat kita lihat bersama sebanyak kurang lebih 20 personil gabungan dari TNI Polri telah mengamankan sekitar lokasi Istana Bogor dan juga membantu memperlancar lalu lintas di sekitar kawasan Istana Bogor, di mana saat ini telah disterilkan untuk kendaraan dari berbagai arahnya, sementara diberlakukan penutupan dikarenakan rombongan dari Kaisar Jepang akan tiba di Istana Bogor untuk melakukan pertemuan bersama Bapak Jokowi. Untuk beberapa saat yang lalu lintas memang cukup ramai dikarenakan tingginya antusias warga sekitar untuk melihat rombongan Kaisar Jepang yang akan menuju ke kawasan Istana Bogor. Beberapa kendaraan memperlambat kecepatannya. Namun anggota kami yang berada di lapangan dari Polresta Bogor Kota membantu melancarkan arus lalu lintas baik kendaraan dari arah Ciawi yang akan menuju ke arah Warung Jambu atau menuju ke arah Parung. Beberapa saat yang lalu sempat terjadi ketersendatan dikarenakan beberapa pengendara melakukan perlambatan kecepatan di sekitar lokasi agar para pengendara yang akan nantinya masih akan melakukan perjalanan menuju ke sekitar kawasan lokasi Istana Bogor dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan nantinya juga pengalihan arus lalu lintas tidak akan ada secara khusus diberlakukan oleh anggota kami saat nantinya rombongan akan melintas maupun akan keluar nanti selesai melakukan pertemuan, akan adanya penutupan sementara. Jadi bagi Anda agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam presisi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih untuk informasi pantauan Anda. Dan kami akan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam live event.
didukung oleh Pemirsa, Anda kembali lagi di live event kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia, dan visual yang Anda saksikan saat ini merupakan situasi terkini di mana Presiden Joko Widodo ditemani dengan Ibu Iriana Joko Widodo sedang menunggu kedatangan dari Kaisar Naruhito di Istana Bogor, Jawa Barat. Dijadwalkan Kaisar akan datang ke istana sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan penjagaan juga sudah disiagakan sejak tadi pagi ya, Marvin? Betul, dan memang kok tadi informasi yang disampaikan rekan Koordinata menyatakan kalau memang tidak ada arak-arakan khusus di depan, karena memang difokuskan untuk penjagaan secara langsung ya. Artinya memang di depan lokasi Istana Bogor ini steril pemirsa, namun juga dengan sejumlah pengalihan arus lalu lintas pun juga disampaikan oleh dari NTMC Polri bahwa memang jalanan sudah ditutup dan dialihkan ke beberapa lokasi untuk menyambut kedatangan dari Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ke Istana Bogor. Kita akan nantikan juga bagaimana perkembangan terkini juga terkait dengan persiapannya, dan juga untuk agendanya memang kali ini lebih difokuskan untuk menjamu langsung, dan juga akan ada ngeteh bersama ya Gemma ya? Di veranda ya, di dengan veranda ya. Kaisar dan juga istri. Kemudian juga akan ada jamuan makan siang oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Kemudian juga direncanakan akan ada penanaman pohon. Betul. Seperti agenda Presiden ketika menerima kunjungan dari tamu negara. Betul juga, dan juga untuk agenda lainnya pun juga pada beberapa hari ke depan juga dijadwalkan akan berangkat menuju ke Yogyakarta untuk diterima langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Oke, Pak Tita, kita lanjutkan lagi perbincangannya kali ini ya. Kita lebih berbicara saat ini mengenai kunjungan kali ini juga yang memang mengatakan cukup spesial kembali ya Indonesia di sini. Pak Tita, apa yang menurut Anda terkait dengan kunjungan kali ini, apa yang bisa kita kemudian lihat lagi sebagai bentuk kehormatan bahwa wow, ini mereka Jepang memilih Indonesia pertama. Apakah ini menunjukkan bahwa memang negara-negara kita itu memang kita kompak kok satu sama lain, kita negara Asia? Betul. Jadi walaupun tadi kita memahami, membedakan antara posisi Kaisar dan Perdana Menteri ya, kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi kita juga tidak bisa semata-mata memisahkan begitu saja. Jadi sebagai sebuah simbol, kehadiran Kaisar suatu negara besar ke Indonesia itu luar biasa. Dan tidak bisa juga dipisahkan dengan konstelasi sebenarnya. Hubungan internasional yang terjadi di Asia, bahkan di dunia. Nah, kita tahu ya, di Indonesia saat ini banyak sekali investasi-investasi asing lain di luar Jepang yang masuk ya, misal dari China datang. Dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa salah satu dalam tanda kutip perseteruan untuk proyek strategis terkait dengan kereta cepat Bandung-Jakarta yang tadi awalnya itu distudikan oleh Jepang, ya kan, feasibility studies oleh Jepang, tapi kemudian di akhir-akhir dimenangkan oleh China. Nah, ini menunjukkan satu dalam tanda kutip suatu kompetisi yang dinamis sebenarnya. Dan kita bisa menyampaikan dalam konteks ini adalah kehadiran Kaisar Jepang juga ingin membendung ya, tanda kutip ya, membendung ya, semakin menguatnya mungkin pengaruh Cina di Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau saya melihatnya suatu hal yang positif agar lebih juga bagaimana Jepang juga semakin kontribusi kepada Indonesia makin meningkat ya kan, dan juga Cina di Indonesia juga akan lebih aware gitu. Ini ada Jepang nih. Oke, menarik. Kita akan juga berbincang juga Pak Tirta, tapi kita juga melihat sepertinya kedatangan saat ini sudah tiba ya di Istana Bogor saat ini. Kita langsung lihat juga untuk kedatangan langsung dari Kaisar Jepang. Kita simak bersama. Welcome to Indonesia.
Hormat senjata! Lapor upacara siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Baru saja kita saksikan upacara penerimaan atau seremonial dari Presiden Joko Widodo terhadap Kaisar Jepang yang diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya. Betul. Dan saat ini Presiden Joko Widodo dan juga Kaisar Jepang sedang berkeliling dan akan menuju ke dalam Istana Bogor. Untuk selanjutnya, jika kita tadi mendengar informasi dari Wirnata, rekan kami yang sudah berada di Istana Bogor akan langsung menjamu dengan teh ya, Marvin. Dan juga dengan sajian lain khas Indonesia. Dan memang kalau saya mengutip pernyataan dari Sekretaris Pers untuk Kaisar Jepang, Shoichiro Kojiro, yang mengatakan bahwa memang ada alasan tersendiri memang kenapa Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Kaisar Naruhito. Memang menurutnya Kaisar Naruhito datang karena undangan dari Presiden Joko Widodo saat ke Jepang pada Juli 2020 lalu.
Dan oleh karena itu Kaisar Jepang akhirnya melakukan kunjungan secara resmi ke Indonesia atas undangan ini. Dan juga ditambah lagi, kemudian Shiojiri pun mengungkapkan alasan kenapa setelah dari Bogor dan Jakarta Gema, Kaisar Naruhito akan mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta ketika berkunjung ke Indonesia. Karena memang ada keinginan kuat dan juga niat dari Kaisar untuk menyaksikan persahabatan Jepang-Indonesia yang ditunjukkan langsung terutama di beberapa momen di Yogyakarta. Oleh karena itu, dia ingin mengunjungi Keraton Yogyakarta dan juga ingin berdialog tentunya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang ada di Yogyakarta. Begitu ya. Oke, Pak Tirta, kita akan lanjut berdiskusi. Tadi kan membicarakan mengenai investasi asing ke Indonesia. Kita kan juga tahu bahwa Jepang ini bekerjasama dengan Indonesia ini melalui MRT, kemudian juga ada waduk dari Fluid kemarin. Nah, dengan adanya kunjungan Kaisar ke kedua tempat itu, apakah ini akan menjadi tanda ada kerjasama lain yang akan dijalankan oleh Jepang ke Indonesia? Ya, tentu itu sekali lagi saya ingin memaknainya ini sebagai hal yang simbolik ya. Jadi kalau Kaisar datang satu tempat, satu negara, itu merupakan mengirimkan sinyal-sinyal kepada pimpinan pemerintahan, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat bahwa Kaisar itu concern ya. Dan saya bisa menduga gitu ya, menduga kuat ya, bahwa nanti akan ada follow up lain. Karena dari sisi pembuka jalannya nih sudah karpet merahnya sudah dibuka dan diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo, dan tinggal follow upnya gitu ya, para perdana menteri dan juga nanti jajarannya ya, Pak Presiden dan para menterinya, para investor, dan juga jangan kita lupakan bahwa ada persahabatan Indonesia Jepang. Nah, ini adalah baik para ahli-ahli yang dulu sekolah di Jepang, kuliah di Jepang, atau punya hubungan bisnis atau keluarganya juga yang mungkin ada menikah dengan orang Jepang. Nah, ini satu hal yang harus didorong ke depan. Jadi ini merupakan sinyal-sinyal yang bagus gitu. Dan buat masyarakat Jepang juga mungkin akan lebih semangat lagi ya, bagaimana untuk berwisata misalnya, berinvestasi di sini dan mengunjungi tadi budaya ya. Saya kira ini simbol-simbol penting juga karena seorang raja hadir di Jogja bertemu raja. Betul. Nah, ini satu hal yang menarik dan sangat penting sekali buat kita. Nah, kalau kemarin Kaisar tiba di Indonesia disambut dengan Menteri PUPR, ini ada hubungan dengan pembangunan juga nggak nih Pak kira-kira? Kita harus tahu bahwa infrastruktur, pembangunan infrastruktur itu salah satu prestasi utama dan prioritas Jepang di Indonesia. Ya, sejak Jepang investasi di Indonesia itu semua bangunnya jalan, jembatan, waduk, ya, gedung-gedung yang memang berkualitas tinggi. Termasuk juga hibah-hibah untuk technical assistant gitu ya, atau grant riset juga di kampus-kampus besar di Indonesia. Nah, itu pusat-pusat studi Jepang itu di UI ya, Universitas Indonesia dibangun, dan juga untuk sumbangan-sumbangan untuk politeknik itu yang saya tahu ada di ITS ya di Surabaya dibangun juga, dan itu menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan. Nah, ini salah satu prestasi yang diberikan Jepang dan juga tentu alumni-alumni Jepang ya yang ada di Indonesia. Ini harus bangkit lagi nih para alumni-alumni Jepangnya. Apalagi kalau kita lihat untuk kerjasama Indonesia Jepang, kita melihat juga ada IJPA juga. Betul sekali. Itu sangat dekat sekali, dan bahkan kita melihat secara nyata bagaimana tarif benar-benar begitu dibahas menjadi satu hal nyata ya. Tapi kalau kita bicara mengenai pandangan sebaliknya, seberapa potensial Indonesia di mata Jepang? Ya. Wah, luar biasa. Di mata Jepang, Indonesia sebenarnya tidak terpisahkan ya. Satu tentunya karena Jepang menyadari juga bahwa natural resources ya, atau sumber daya alam itu dari Indonesia itu banyak sekali ya, minyak, gas dan lain sebagainya. Belum kemudian komoditas-komoditas lainnya. Laut ya, hasil-hasil laut itu buat Jepang itu satu sumber utama ya buat mereka gitu. Nah, yang kedua juga ini pasar yang luas. Indonesia pasar yang luas luar biasa gitu ya. Makanya misalnya kenapa tadi dicontohkan tentang manufaktur untuk industri mobil, industri sepeda motor, dan juga industri-industri lainnya turunannya. Itu kalau kita ketemu di jalan pastilah. Mungkin 2 dari 3 itu mobil produksi Jepang gitu ya. Nah, walaupun sekarang sudah mulai banyak kompetitor yang lain. Ini pasar besar dan Jepang tidak mungkin ya, atau kecil kemungkinan untuk menarik diri dari Indonesia. Walaupun ada persoalan-persoalan, kemarin gesekan sedikit, ya tadi kalah investasi, itu kan kalah lobby-lobby, kalah negosiasi. Makanya bagaimana ya, namanya juga dalam bisnis ya harus bangkit. Teman-teman dari Jepang, diplomat-diplomat Jepang, juga masyarakat Jepang. Jadi kalau saya melihat ini dari atas, kaisarnya sudah memberikan sinyal, membuka jalan. Nah, yang di bawahnya dan juga level masyarakatnya harus makin rekat ya. Karena kan saya yakin, kita semua yakin kalau hubungan antar manusia ya, antar individu itu penting. Dan kita menyadari bahwa belakangan juga
banyak orang Indonesia yang berwisata juga ke Jepang. Ini contoh ya, dan Jepang makin terbuka. Di sana ada halal industri juga banyak gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Jepang juga makin terbuka bagi Indonesia, dan tentu Indonesia selalu welcome lah bagi Jepang ya. Ini sebuah pertanyaan yang umum tapi juga ditanyakan oleh masyarakat Pak Tita sebenarnya. Bagaimana kita bisa mendifferensiasikan hubungan dari katakanlah kaisar begitu ya. Kaisar datang ke Indonesia, katakanlah ia sudah menjalin hubungan yang sangat baik secara personal kepada pemerintah Indonesia. Tapi satu sisi juga ada hubungan profesional antara Perdana Menteri dengan Indonesia. Nah, seberapa besar ketika kemudian kaisar tanda kutip merasa bahwa memang kedekatan personal saya sudah dibangun sangat kuat di Indonesia, itu bisa memengaruhi jalannya mungkin potensi investasi ke Indonesia melalui PM ke depannya. Itu kita bahas usai jeda. Pak Tita ditahan dulu. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Live Event. Didukung oleh Ya pemirsa, Anda kembali di live event dan saat ini kita saksikan Presiden Joko Widodo sedang berbincang dengan Kaisar Jepang dan juga permaisurinya Masako. Nah, kita juga akan membahas nih mengenai permaisuri dari Kaisar Jepang. Pak Tirta, kita kan juga tadi melihat bagaimana latar belakang istrinya ini seorang diplomat. Ini seberapa pengaruh sih terhadap kekaisaran suaminya begitu, terhadap karir suaminya? Ya, betul. Ya, gini, kita harus pahami bahwa memang ketika seseorang menjadi raja atau menjadi permaisuri, itu kan memang berdiri di atas semua golongan ya masyarakat gitu. Dan juga dia harus rela melepaskan ya mungkin baju-baju ya semua yang selama ini termasuk karir, dalam hal ini baju-baju itu karir ya. Seorang diplomat yang sangat cemerlang, sangat cerdas. Beliau ini Harvard, ya lulusan Harvard, lulusan Oxford juga, dan juga ketika masuk karir sebagai junior diplomat itu juga sangat moncer gitulah ya. Ya hebat. Karena ayahnya juga seorang diplomat ulung dan juga profesor di salah satu universitas ya, Waseda University. Jadi luar biasa ahli hubungan internasional nih ayahnya. Jadi menurut kita, menurut saya sangat wajar. Nah, yang mungkin saya bisa sampaikan, pasangan ini adalah pasangan raja ratu, raja permaisuri yang terpelajar. Nah, kalau orang terpelajar biasanya cenderung dia lebih terbuka ya terhadap segala masukan, terhadap perbedaan, dan juga kita bisa melihat ya tadi dalam kunjungan seperti itu dari gesturnya beliau ya bagaimana mendampingi suaminya gitu ya, kemudian berkomunikasi dengan Bu Iriana gitu, itu juga sangat luas sekali. Ini penting sebagai seorang raja didampingi oleh permaisuri yang memang tahu ya fatsun berdiplomasi ya, apalagi beliau adalah diplomat dulunya gitu. Nah, ini satu hal yang penting, dan saya yakin Kaisar Naruhito akan semakin percaya diri gitu ya, karena dia didampingi seorang permaisuri yang paham keilmuannya juga tentang hubungan internasional, tapi juga beliau secara pribadi bisa mendampingi secara protokol juga bagus. Ini menurut saya keren banget sih. Oke, berarti istrinya harus merelakan semua jabatannya ketika menikah dengan kaisar begitu. Betul. Ya? Jadi kalau kita boleh angkat sedikit bahwa ketika beliau akan dilamar ya, itu juga beliau sebenarnya masih pikir-pikir Masako Wada ini ya, Princess Masako ini waktu itu. Karena juga badan publik Jepang melihat bahwa Masako ini salah satu diplomat masa depan Jepang, apalagi perempuan ya. Nah, itu satu hal. Tapi kemudian juga dalam perkembangannya beliau mau ya merelakan dengan ada jaminan ya dalam tanda kutip dari Kaisar Naruhito bahwa nanti akan tetap bisa dijaga hubungannya dalam kekaisaran itu. Karena kita tahu ya kehidupan dalam suatu kerajaan itu juga punya aturan-aturan tertentu yang dijaga kalau di Jepang namanya oleh rumah tangga kaisar. Nah, ini yang mengatur semua protokol-protokolnya, termasuk bagaimana kaisar harus apa, mungkin keturunannya juga kalau mau sekolah, mau kuliah seperti apa, kegiatannya seperti apa. Itu sangat ketat di Jepang. Nah, jadi itu mungkin satu hal yang Kaisar Naruhito meyakinkan bahwa ya kamu nanti tetap akan punya peran dan punya ruang. Dan juga tapi tetap ada kerelaan ya dari Princess Masako gitu, dari permaisuri Masako. Oke. Dan through the years apakah aturan tersebut lebih dilonggarkan begitu atau saat ini kita melihat ya masih sama saja begitu? Ya, jadi ada koridor yang memang harus sama ya. Tapi saya melihat ya ada fleksibilitas. Ini contoh sedikit ya bahwa adik dari Kaisar Naruhito ini, Fumihito, itu juga bahkan seorang
PhD ya, S3 gitu ya. Iya, kemudian S1-nya universitasnya di Gaksuin juga, tapi kemudian juga ingin kuliah. Tadinya kuliah juga dilarang gitu untuk keluar negeri gitu maksudnya ya kan. Sudah di Jepang saja. Ini salah satu kampus yang bagus, ini lembaga pendidikan bagus, mempersiapkan khusus keluarga kaisar gitu ya. Nah, tapi di sinilah keterbukaan dari apa namanya ya rumah tangga dari kaisar Jepang ya, bahwa untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Dan kita tahu ternyata kemudian dalam urutan kekaisaran Fumihito akan menjadi raja berikutnya ya, dan juga anaknya Hisahito ya yang masih kecil itu akan menjadi penerus berikutnya. Jadi anaknya Fumihito nanti ya, karena kan kalau Naruhito dan Masako ini tidak punya anak laki-laki kan. Nah itu hal yang juga masih menjadi perdebatan apa namanya, bahwa boleh nggak penerus raja itu kaisar itu perempuan. Kalau di Jepang masih belum boleh. Kalau di Inggris kan boleh ya. Boleh, betul. Itu kita lihat bersama ya. Baik. Kita juga berbincang juga di sini Partai Topik kita akan lihat bersama saat ini langsung dari Istana Bogor. Sebenarnya kita akan langsung melihat untuk penanaman pohon ya. Ya, dan informasi yang kami dapatkan, pohon yang akan ditanam ini adalah pohon gaharu ya, Marvin. Pohon ya? gaharu. Pohon gaharu, ya, Iya. ya. Ada makna tersendiri mungkin Pak Rita kalau menurut Anda pohon gaharu ini? Iya. Pohon gaharu ini kan setahu saya yang terbatas ya, saya bukan ahli tanaman. Tapi yang saya tahu ini kan baunya semerbak. Ya kan? Oke. Ini bagus sekali dan sering dipakai ya dalam berbagai macam apa namanya situasi seremoni gitu ya. seremoni, Dan baunya sangat sangat harum sekali. Ya bahkan dalam tradisi apa namanya Islam waktu itu kalau nggak salah itu bisa jadi salah satu pengganti untuk apa semacam parfum zaman dulu. Jadi bisa jadi wangi gitulah kira-kira. Dan sudah langka ya. Udah langka. Ya. Dan harapannya tentu hubungan Indonesia Jepang ya ini makin terjaga dan makin harum ke depannya. Pohon gaharu ya. Ini juga Iya, katanya betul. kayunya yang dipergunakan Kayunya sebenarnya betul, ya. kayunya. Ya. Betul. Oke, kita lihat bersama. Oh, momentumnya spesial sekali ini ya. Oke, dan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, memang hanya bisa tumbuh di beberapa daerah saja ya, seperti di Pulau Sumatera begitu, dan juga beberapa lokasi lain di Indonesia Timur ya. Jadi informasinya nanti kami akan kembali konfirmasi juga. Tapi ini merupakan momen yang langka dan juga spesial juga menandakan momentum pertemuan kali ini. Tidak hanya dalam segi seremoni saja, namun juga di sini syarat makna sekali dalam setiap tentunya agenda yang dipersiapkan juga. Bahkan Presiden Joko Widodo yang langsung mengatur sendiri loh, mengantarkan yang tadi kendi yang sudah selesai untuk ini ya. Baik, sudah selesai untuk saat ini prosesinya dan menunjukkan langsung seperti tuan rumah ya Presiden yang Betul. kemudian langsung saya persilahkan ini saya antarkan sendiri untuk bibitnya, saya antarkan sendiri untuk kendinya, saya balikan juga ke mejanya langsung di sini. Sekarang Permaisuri lagi cuci tangan, langsung dituangkan air oleh Presiden Joko Widodo. Seperti kalau istilah Jawa itu ini ya, langsung tuan rumahnya yuk monggo, saya yang di sini saya persilahkan. Nah, ini juga untuk ibu. Ibunya, ibu negara. Oke, kita melihat banyak sekali untuk tentunya berbagai agenda yang sudah disiapkan dengan syarat makna saat ini. Tapi kita tentunya akan melihat juga mengenai agenda-agenda selanjutnya juga, perbincangan juga terkait dengan kunjungan kali ini. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Live Event. Didukung oleh Iya, kembali di Live Event pemirsa, seperti halnya agenda kenegaraan ketika di Istana Bogor, Gemma dan juga Pak Tirta ya, saat ini diajak jalan-jalan langsung untuk melihat seperti apa Istana Bogor. Dan juga tadi isinya, kita sudah ada rusa juga di awal tadi Gemma. Sudah berlari-larian di sekitar istana. Dan ini sepertinya Presiden Joko Widodo yang nyetir langsung mobilnya ya? Langsung. Waduh. Oh betul. Seperti biasa ya, selalu menyambut tamu dan langsung menyetir sendiri. Langsung Ibu Negara dan juga Permaisuri di belakang langsung diantar untuk diajak melihat seperti apa Istana Bogor dengan sejarah-sejarahnya, berbagai flora khas Indonesia yang memang di sini dibudidayakan dan dijaga preservasi di sini, semua diperlihatkan langsung dari Istana Bogor. Memang ini adalah sebuah kunjungan yang sangat spesial sehingga ketika kemudian ada beberapa agenda-agenda khusus
yang memiliki makna mana memang begitu menjadi sebuah perhatian tersendiri. Tapi ini juga Kaisar juga harus menjaga kesehatan ya, karena agendanya masih sampai hari Rabu ya kalau nggak salah Marvin ya. Karena pada besok ini direncanakan Kaisar akan mengunjungi Taman Makam Pahlawan, melanjutkan berkunjung ke Museum Nasional pada siang harinya, kemudian juga ke Universitas Dharma Persada yang mana ini dibangun oleh alumni-alumni Jepang. Dharma Persada begitu. Kemudian dilanjutkan dengan berangkat ke Yogyakarta ya, langsung bertemu. Saya bangga gitu sebagai orang Jogja. Langsung dikunjungi langsung ya. Kesana dengan melihat juga beberapa situs juga dan juga bertemu dijamu langsung oleh rajanya Jogja. Nah, kira-kira raja dan raja komunikasinya akan membicarakan apa nih? Pasti akan jauh lebih ini juga ya sama Jogja. Kalau ngomong sedikit Pak Tirta, Jepang dengan Yogyakarta. Nah, itu ada tidak sih sejarah khusus begitu ya? Mungkin pada waktu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mungkin sempat ada ya memang pada waktu itu kunjungannya. Tapi mungkin saat ini ada tidak sih yang ingin dijaga mungkin? Apakah terkait dengan budaya atau bagaimana? Ya, memang Yogyakarta selalu istimewa ya. Pasti. Ya, kita melihat memang satu apa namanya ya, kerajaan ya, simbol kerajaan yang masih ada, salah satunya yang masih kuat di Indonesia adalah Yogyakarta. Dan juga perannya Sultan Jogja ya 9 maupun 10 kan luar biasa bagi Indonesia ya, kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan hingga sekarang gitu ya. Nah, ini jadi simbol kalau saya simbol bagaimana Kaisar Jepang gitu ya datang ke Yogyakarta. Tentu tidak apple to apple ya, artinya Kaisar Sultan Jogja bukan membawahi presiden gitu ya kalau dalam konteks Indonesia gitu ya. Tapi ini menunjukkan satu hal yang positif ya, bahwa Yogyakarta menjadi satu barometer ya, di sana ada kampus-kampus besar dan banyak kampus-kampus yang lain juga, dan juga banyak menjadi tujuan dari pelajar-pelajar Jepang maupun dosen-dosen ya, peneliti-peneliti Jepang tentang Jawa gitu ya, budaya-budaya Jawa banyak sekali. Itu saya kira itu menjadi hal yang penting. Selain kita lihat Jogja berkembang, ada airport baru dan juga jalan tol baru gitu ya, yang ini juga peluang bagi Jepang tentunya. Ya. Selain budayanya ya, ada Borobudur dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang kaisar yang diperhatikan tentu hal-hal yang tadi saya sampaikan di depan, hal yang sifatnya lebih universal, bagaimana hubungan antar manusia, mewujudkan perdamaian gitu ya, sehingga itu yang menjadi tugas mulia beliau ya. Sedangkan tugas-tugas yang mungkin ekonomi, politik itu dipersilahkan oleh para perdana menteri atau menteri-menterinya gitu. Nah, ini pembedaan yang saya garis bawahi secara simbolik ya, sehingga kita memaknainya juga harus begitu. Tapi itu sinyal yang positif kalau sudah didatangi gitu ya, udah ada ini happy, senyum-senyum, gesternya bagus tadi dengan Pak Presiden kita ini Pak Jokowi gitu ya. Ngeblend banget gitu kalau bahasa sekarang ya. Ini mesti harus dibaca nih oleh para investor nih. Nah, Pak Gito, begitu pertanyaan follow up saya kok begitu, ketika sudah sinyal positif, sinyal simbol kenegaraannya saya sudah happy begitu ya. Kaisar sudah sangat happy sekali. Apakah ini akan mempengaruhi untuk kemudian keputusan yang akan diambil oleh PM Jepang terkait dengan bagaimana kemudian investasi yang saat ini tengah berjalan akan dipropos di Indonesia? Ya, tentu justru menurut saya ini pintunya. Ya, kalau sudah ada kaisarnya masuk, kepala negaranya masuk dan happy, apalagi nanti kalau kita lihat ya konferensi persnya siang nanti juga positif, itu adalah karpet merah yang sudah digelar untuk Indonesia maupun sebaliknya. Dan juga memang tidak bisa sendiri, artinya sisi Jepangnya juga harus masuk, Indonesia juga harus siap menerima, ya. Bahkan juga menerimanya juga tidak hanya sekedar menerima, tapi dia harus proaktif juga bagaimana inovasi baru untuk investasi ya, apalagi investasi kan sekarang harus beda dengan zaman dulu lagi ya, investasi yang berkelanjutan, memperhatikan lingkungan, ada soal climate change ya, seperti itu yang harus juga pengusaha-pengusaha Jepang harus aware. Dan kalau saya dari pendidikan ya, tentu para mahasiswa yang melakukan pertukaran ke Jepang harus diperbanyak, kemudian peneliti-peneliti untuk meneliti Jepang maupun sebaliknya. Nah, saya mengusulkan ini Jepang harus punya satu strategi baru ya untuk berdiplomasi di Asia Tenggara khususnya Indonesia setelah maraknya China ya dengan Belt and Road Initiative ataupun dengan semuanya lah ya masuk ke berbagai negara itu. Nah, itu
Jepang harus berpikir keras. Atau mungkin visa dihilangkan total Pak kalau dari Indonesia. Boleh salah satunya untuk apa ya people mobility ya. Walaupun sekarang kita juga sudah menikmati kan itu kan, bahwa kita dengan elektronik gitu ya, paspor kita bisa masuk ke Jepang gitu kan. Luar biasa itu. Wow. Jadi keduanya harus saling menangkap nih peluang ini. Kalau enggak atau telat, waduh ya. Dan satu hal mungkin yang berikutnya adalah duta besar Jepang yang ada di Indonesia itu sangat aktif. Ya, yang dulu maupun yang sekarang. Yes. Dengan diplomasi budaya ya. Makan. Kalau di IG beliau tuh selalu makan. Hari ini saya Makan makan khas apa? Indonesia ya? Khas Dulu Indonesia. ya, iya, aduh Iya. betul. Iya nggak Mas? Luar biasa. Dan ini dubes yang sekarang nih meneruskan juga gitu. Betul. Dan itu hal seperti itu harus banyak ditonjolkan juga. Oke, baik. Kita akan nantikan bagaimana konferensi pers nanti pada Iya. pukul 11. Semoga hasilnya positif dan Amin. investor bisa langsung Yes, masuk tentu. nanti setelah ini ya. Betul. Baik, kita akan lanjutkan juga bagaimana untuk keberlanjutannya juga. Pak Titar Masitama, terima kasih sudah bergabung bersama kami Sama-sama, di Live Mas Event. Alvin, Pak Terima Gema. kasih banyak atas waktunya dan juga Ya. ulasannya. Baik pemirsa, kami akan hadirkan juga informasi tadi tentunya dalam program selanjutnya di Petro TV. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Metro TV